Assalamualaikum. Baik, kita melanjutkan video sebelumnya untuk belajar coding bareng ya. Pada video ini, kita mempelajari bagaimana membuat desain splash screen pada tampilan Android. Tampilan splash screen itu adalah tampilan yang pertama kali muncul. Oke, sekarang kita belajar bareng untuk bikin splash screen-nya. Langkah pertama adalah kita buat dulu activity-nya. Di sini. Oke, sebelumnya saya perlihatkan dulu di bagian manifest. Setiap activity, kayak seperti ini kan, main activity, dia di bagian manifest tampil juga main activity. Untuk splash screen activity belum ada muncul. Sini kita coba untuk menambahkan activity baru. Pada bagian ini kita klik kanan, ambil new, terus kita ambil di bagian activity. Kita pilih empty activity. Pada activity name, kita rubah menjadi splash screen activity. Perhatikan di sini. Nanti akan tampil activity splash screen.xml di bagian layout. Kita klik finish. Oke, kita tunggu. Ini deh tampilan tadi ya, activity splash screen.xml. Kita lihat di bagian manifest. Ini ada ya, nambah baru splash screen activity. Oke. Terus kita klik untuk membuat tampilannya. Kita klik ini 2 kali. Ini tampilannya. Seperti yang sebelumnya kan kita udah mempelajari di bagian kode, ada bagian split dan ada bagian design. Di bagian split ini kita menggunakan constraint layout. Layout yang kita gunakan di sini yaitu constraint layout. Fungsi layout untuk mengatur penempatan komponen desain yang kita buat. Untuk membuat tampilan Android, kita memang harus benar-benar paham tentang layout. Seperti constraint layout, seperti yang sekarang ini, ada linear layout, relative layout, frame layout, grid layout, dan table layout. Untuk lebih detail, dapat dilihat dipelajari di link deskripsi di bawah. Oke, pertama kita input dulu image view. Oke, di sini kita klik Oke, image view udah tampil. Sini kita buat wrap konten dulu, terus kita tutup. Oke, sebelumnya kita ambil dulu gambarnya, aset gambar di Figma. Di sini ya, kita pilih, kita select ya, kita pilih. Terus ini ada pilihan untuk ekspor. Mau gambar PNG, JPEG, SVG, PDF, kita ambil yang PNG aja. Terus yang bagian ini kita ambil 4x agar resolusi yang kita ekspor nanti hasilnya bagus. Klik ekspor. Oke. Ini kita buka tampilan yang kita ekspor tadi. Ini ya tampilannya. Kita close. Di bagian drawable di sini, oke, ini saya hapus dulu. Oke, di bagian drawable ini kan masih kosong nih, baru ada 2 yang ini. Untuk menambahkan gambarnya di tampilan yang kita download tadi, kita copy aja, klik kanan, terus copy. Kita letakkan di drawable ini, klik kanan, terus kita pilih paste. Oke, di sini ada drawable 24, ada yang drawable biasa. Kita pilih yang biasa, kita klik OK. Untuk namanya di sini logo Unan, kita klik OK. Sini ya, udah ada tampilan tambah baru. Terus untuk menambahkan pada gambar tampilannya,
kita tulis src atau search, terus kita ambil drawable logo Unan di sini sesuai dengan penempatan penyimpanan logo tadi di drawable. Oke. Nah, ini tampil ya. Untuk ukurannya kita mengikuti ukuran di sini, ukuran gambar. Untuk lebarnya 150, tingginya 178. Sini kita buat yang di sini ya, lebar tadi 100 berapa dia? Lebar 150 dp. Terus untuk tingginya tadi tinggi 178. Sini ya. 178. Oke. Ini kita klik di bagian desain. Ada tampilan error ya di sini karena kita belum membuat horizontal constraint-nya sama vertikalnya. Jadi dari sini kita klik ke pinggir. Oke, ini udah beda ada tampilannya. Ini kita vertikal ke atas. Terus ini ke pinggir juga. Semuanya kita tarik. Tampilannya pas di tengah ini. Oke, udah tampil. Sekarang kita run. Proses ini memang memakan waktu yang lama karena saya menggunakan emulator dari tampilan laptop. Kecuali kalau kita menggunakan device-nya langsung dari device HP, itu lebih cepat. Oke, kita tunggu. Oke, ini bentar lagi ya, ada tulisan install. Sedang proses. Kita tunggu dulu. Yuk kita tunggu bentar lagi. Ini installnya sukses. Tapi pada gambar emulatornya belum tampil. Kita tunggu sebentar. Oke, ini tampil. Nah, ini tahu nggak kenapa kok masih juga tampilannya sama, yaitu pada tampilan di bagian activity main sama tampilannya. Kenapa kok belum berubah juga dengan desain yang kita edit tadi? Permasalahannya adalah di bagian Android manifest ini. Pada bagian sini, untuk yang pertama tampil ini kan di bagian main activity. Jadi yang proses untuk tampil ke emulator itu activity main. Untuk merubah ke splash screen-nya, ini kita pindahkan yang intent ini, kita cut aja Ctrl X. Oke, kita pindahkan ke bagian splash screen. Kita enter terus Ctrl V pasti. Oke. Ini Ctrl S, kita simpan. Kita coba lagi untuk running. Oke. Ini masih menunggu. Oh iya, saya ada yang lupa. Ini gambarnya masih gambar biru ya, padahal sedangkan di desain itu gambarnya di Figma ya. Ini gambarnya gambar hijau tua. Kodenya ini nanti kita rubah. Oke. Bagian ini emulator. Nah, ini udah tampil ya gambar splash screen-nya. Sedangkan di sini warnanya masih biru. Untuk merubahnya kita di bagian sini values, terus di bagian colors. Nah, di color primary ini kan biru. Jadi kita rubah dulu. Kita mengikuti desain dari Figma tadi. Sini kita klik. Kita copy kode warnanya, Ctrl C. Kita letakkan di sini. Ctrl V, oke. Untuk ini udah ada tampilan warna hijau. Untuk yang color primary dark-nya, yang agak gelapnya, kita rubah juga. Di sini kita copy paste, kita ambil yang gelap, sedikit gelap dari
bagian yang primary. Sini kita ambil, oke, kita ambil ini aja, Ctrl S, terus kita running lagi. Oke, ini emulatornya, kita lihat. Bentar lagi kita lihat tampilan splash screen-nya. Jadi kan ada logo ini. Nah, sekarang udah berubah ya. Ini udah berubah. Lagi proses, ini gambar logo tadi. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat dari tampilan splash screen pindah ke activity yang selanjutnya. Splash screen ini hanya tampil sekitar 3 atau 5 detik. Baik, sekarang kita akan melakukan proses splash screen-nya, yaitu tampilan logo dan icon hanya akan tampil dalam beberapa detik saja. Logo ini nanti dia akan tampil hanya beberapa detik, terus menuju ke activity yang lainnya. Di sini kita menggunakan bahasa pemrograman Java. Sini ya, .java splash screen.java. Kita klik di sini. Di bagian ini kita akan melakukan proses codingnya. Oke, kita besar dulu fontnya, klik file, terus setting, kemudian pilih editor dan font. 12 ini kita rubah menjadi 15. Oke, ini. Atau kita rubah menjadi 17 saja biar mudah terlihat. 17. Oke. Sini project. Di bagian splash screen activity.java ini kita melakukan prosesnya. Sini untuk proses delay, pertama kali kita buat yaitu adalah handler. Sini. Terus handler H kecil sama dengan new handler. Kurung, terus handler dot post delay new run enable. Oke, ini kita kalau ada tampilan seperti ini langsung kita klik pada keyboard tab. Oke. Terus di sini kita bagian ini kita tutup. Dan di sini kita isi untuk tampilan splash screen-nya. Di sini kita buat 3 detik atau 3000, 3000. Kemudian kita menggunakan intent untuk berpindah dari activity yang sekarang ke activity yang berikutnya. Jadi di sini kita tulis di bagian sini, kita tulis intent, i awalnya besar ya, intent. Oke. Terus namanya di sini saya buat namanya sign in. Oke. Sama dengan new intent terus posisi activity yang sekarang, yaitu posisi yang sekarang ini adalah splash screen activity. Splash screen. Oke, tadi saya ulangi lagi. Splash screen activity dot this, berarti di posisi yang sekarang, terus menuju ke sini ya,
activity main activity dot class. Oke, kita tutup, kita klik enter, terus kita start activity. Nah, di sini kita isi dengan yang nama intent tadi, sign in. Oke, terus di sini kita klik, kita tulis finish, Ctrl S. Ini udah selesai, kita run. Kita tunggu prosesnya ya. Nih, proses install. Ini kita lihat ya. Ini install sukses. Kita lihat. Oke, ini tampil selama 3 detik, baru dia tampil sini. Baik, terima kasih.